Beri salam. 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 Selamat pagi anak-anak. Pagi, tetap semangat luar biasa. Ya, silakan duduk yang baik, yang rapi. Kita mulai pembelajaran pada siang hari ini. Baik, sebelum mulai dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang murah dan makasih. Terima kasih ya Tuhan atas perlindungan-Mu dari pagi hingga saat ini ya Tuhan. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Semua hadir. Semua hadir. Pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat? Masih. Ya, Mikri. Pelajaran sebelumnya tentang ikatan kimia. Ikatan kimia adalah gaya yang mengikat atom-atom dalam unsur dan senyawa. Contohnya senyawa ikatan kimia, ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ya, terima kasih. Pembelajaran kita sebelumnya tentang apa namanya? Tentang ikatan kimia. Hari ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran setelah anak-anak mempelajari larutan elektrolit dan non-elektrolit, diharapkan anak-anak mampu untuk bisa menjelaskan sifat dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tujuan yang kedua, anak-anak bisa mampu untuk mengelompokkan larutan dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tujuan yang ketiga, anak-anak bisa mendeskripsikan penggolongan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Ibu ada sebuah video. Tolong anak-anak amati video yang ada ya. Ya, Bu. Ya, dari video yang anak-anak sudah tonton ini tentang penyetruman ikan di sungai. Dari video ini ada yang mau bertanya? Ya. Baik Ibu, saya akan bertanya, mengapa ikan bisa mati sedangkan tongkat listrik tidak langsung kena ke ikan? Ya, pertanyaan yang sangat bagus, sangat hebat. Terima kasih, silakan duduk. Pertanyaan yang sangat bagus dari Nadia. Mengapa dari video ini, mengapa sehingga ikan bisa mati? Padahal tongkat listriknya tidak langsung terkena pada ikan. Kenapa? Mengapa sampai ikan bisa mati? Nah, ini Ibu akan coba menjelaskan mengapa ikan tadi dia langsung mati pada tongkatnya tidak langsung terkena pada ikan tersebut. Karena dalam air sungai ini ada terkandung ion-ion. Ada ion positif, ion negatif, ada ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan dalam air sungai ini. Nah, ini ion-ion inilah yang bisa menghantar listrik sehingga bisa membuat ikan mati. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Silakan wakil ketua kelas Jemri, silakan bagi LKPD kepada tiap-tiap kelompok. Ya, silakan masing-masing kelompok lihat pada LKPD yang ada untuk bisa langsung mengerjakan apa yang ada di LKPD. Yang pertama, silakan anak-anak lihat. Yang pertama adalah merangkai alat. Dan masing-masing kelompok silakan untuk merangkai alat uji elektrolit sederhana. Silakan merangkai alat untuk kita melakukan percobaan. Garam. Sudah dalam alih pengamatan ada yang ada perubahan, silakan isi dalam tabel ya. Silakan langsung melihat. Silakan lihat pengamatan dan isi pada tabel ya.
kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah selesai? Ya. Ada 4 kelompok dari kita. Pilih salah satu kelompok saja untuk mempresentasikan hasil pengamatan dari percobaan yang sudah anak-anak lakukan. Ada 4 kelompok. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Berdasarkan wacana di atas, menurut Anda, temuan apa yang diperoleh? Rumuskan dalam bentuk pertanyaan. Jawaban: A. Mengapa suatu larutan dapat mengantarkan arus listrik? B. Ciri apa saja yang menandai adanya hantaran listrik? 2. Buatlah hipotesis sederhana berdasarkan masalah di atas. Jawaban: dari wacana di atas, hipotesis sederhana yang diambil adalah kekuatan daya hantar listrik suatu larutan tergantung pada konsentrasi dan jumlah ion. Konsentrasi yang tinggi dapat meningkatkan banyaknya partikel berupa ion yang dapat bergerak bebas dalam larutan, sedangkan jumlah ion dipengaruhi oleh zat elektrolitnya. Hasil pengamatan: nama larutan, air mineral, intensitas nyala lampu terang, tidak menyala, gelembung pada elektroda tidak ada, jenis elektrolit, non elektrolit. Nama larutan, air garam, intensitas nyala lampu terang, gelembung pada elektroda banyak, jenis elektrolit, elektrolit. Nama larutan, air gula, intensitas nyala lampu tidak menyala, gelembung pada elektroda tidak ada, jenis elektrolit, non elektrolit. Nama larutan, air sabun, intensitas nyala lampu tidak menyala, gelombang pada elektroda tidak ada, jenis elektrolit, non elektrolit. Nama larutan, air asam cuka, intensitas nyala lampu redup, gelembung pada elektroda sedikit, jenis elektrolit, elektrolit. Nama larutan, air soda, intensitas nyala lampu tidak ada, gelembung pada elektroda tidak ada, jenis elektrolit tidak ada. Kelompok larutan tersebut ke dalam contoh larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Jawaban: cara membedakan larutan elektrolit dan non elektrolit adalah dengan melakukan pengujian nyala lampu. Zat elektrolit adalah zat yang larutannya dapat menghantar listrik, sedangkan zat non elektrolit adalah zat yang tidak dapat menghantar arus listrik. Kesimpulan yang kami ambil adalah sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik dapat dikelompokkan dalam larutan elektrolit dan non elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantar arus listrik, sedangkan larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantar arus listrik. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Dari pembelajaran ini, apa yang anak-anak peroleh? Apa itu larutan elektrolit dan non elektrolit? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Larutan elektrolit adalah larutan yang menghantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa menyala lampu pada alat uji dan timbulnya gelembung gas dalam larutan. Larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik
dengan memberikan gejala berupa tidak ada gelembung dalam larutan atau lampu tidak menyala pada alat uji. Yang kedua, bagaimana cara membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit? Larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantar arus listrik. Ya, dari pembelajaran kita hari ini ada soal yang harus anak-anak kerjakan. Anak-anak sudah paham kan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit? Sudah. Untuk bagikan soal untuk masing-masing silakan kerja. Masing-masing ya, tidak kerja sama, masing-masing. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Semua sudah kerjakan soalnya? Ya, silakan kumpul. Ketua kelas kumpul. Ketua kelas silakan kumpul. Ya, dari pembelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Ada Ibu. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Mikri. Kesimpulan, klasifikasi larutan berbagi atas dua jenis, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Penyebab suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik adalah karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Ion-ion inilah yang menghantar arus listrik dalam larutan. Ya, terima kasih. Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Ya, silakan Esther. Kekuatan daya hantar listrik suatu larutan elektrolit bergantung pada jumlah ion-ion yang terbentuk. Sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik dikelompokkan ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ya, terima kasih. Kesimpulan yang kita ambil pada pembelajaran ini yaitu larutan itu terbagi atas berapa? Dua. Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ya, untuk tugas minggu depan ada di buku di bahan ajar di halaman 25. Ya, silakan buka buku bahan ajar, modul yang ada. Itu tugasnya ada di halaman 25. Silakan kerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Ya. Dan anak-anak bisa membaca materi untuk minggu depan. Pembelajaran kita minggu depan, anak-anak silakan buka modul yang ada, silakan baca di rumah. Pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang senyawa, ion, dan sebelum kita pulang, Ibu minta untuk Ira pimpin kita dalam doa. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, marilah kita berdoa. Dari kepala yang tertunduk, hati yang terangkat, ya Tuhan, terima kasih banyak karena Engkau sudah menjaga dan melindungi kami dari pagi. Ya, terima yang sudah memimpin kita dalam doa. Silahkan mempersiapkan diri untuk kita pulang ke rumah kita. Kita akan bertemu pada pertemuan minggu depan. Terima kasih. Siap. Beri salam. Salam. Selamat siang anak-anak, tetap